Halo Dokter Dian, apa kabar? Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya dok. Dok, Iya, sehat. gimana nih dok di tengah pandemi kesibukannya sedang apa nih dok? Sedang apa ya? Ya sama saja seperti sebelum pandemi, masih di rumah sakit, masih praktek, masih mengunjungi atau visit pasien-pasien, malah nambah ya, pasien-pasien COVID juga ikut dikunjungi. Oke, tapi kalau misalnya kalau dokter datang ke rumah sakit gitu untuk menemui pasien, apakah protokol kesehatan sangat ketat dok? Kalau di rumah Oh, sakit? tentu dong. Eh, Tentunya di rumah sakit pun kita harus memakai APD, APD sesuai dengan level-levelnya ya. Kemudian ya sebelum masuk rumah sakit pasti ikut screening dan lain-lain seperti protokol kesehatan lainnya. Oke, nah dok, kita masuk ke tema kita nih pada hari ini, nutrisi tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk nutrisi itu sendiri apa sih dok? Kita sering bilang makan makanan yang bernutrisi lah, tapi belum tahu arti dari nutrisi itu yang lebih tepatnya apa gitu. Mungkin boleh dijelaskan? Ya, ya. Jadi nutrisi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan-makanan dan pengaruhnya terhadap fungsi dan di dalam tubuh. Nah, sebenarnya kalau zat gizi itu sendiri namanya adalah nutrien. Nah, zat gizi itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam makanan yang memiliki pengaruh terhadap tubuh kita. Oke, jadi itu arti singkatnya kurang lebih itu, nah, semua viewers yang belum tahu itu tuh artinya. Jangan asal sebut nutrisi-nutrisi gitu. Nah, mungkin masih ada juga yang belum tahu nih dok, apakah nutrisi hanya di makanan saja atau ada di minuman juga nggak sih dok? Ya, nutrisi ada di makanan, ada di minuman gitu ya. Jadi kan nutrisi kan ada jenis-jenisnya, ada Mm-mm. jenis yang makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu ya yang karbohidrat, protein, lemak ya, yang mikronutrien itu vitamin dan mineral, kemudian ada air juga. Oke, dok, saya juga pernah konsultasi nih dengan dokter gizi yang di luar juga. Bahwasanya gizi itu mempengaruhi daya imun kita juga. Apakah nutrisi-nutrisi itu juga berpengaruh sama seperti untuk daya imun kita, dok? Dan manfaatnya untuk tubuh kita sendiri itu gimana, dok? Ya, nutrisi tentunya manfaatnya banyak sekali ya untuk tubuh kita ya. Tanpa nutrisi tentunya tubuh kita tidak akan berjalan dengan baik. Karena nutrisi itu fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, kemudian dia juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tadi sudah disebutkan, kemudian untuk memperbaiki jaringan, untuk segala macam penyakit, kesembuhan penyakit, itu adalah beberapa peran dari nutrisi. Oke. Dan kalau misalnya kan kita tahu kalau misalnya ke orang yang kekurangan gizi akan kelihatan gitu bentuknya. Mungkin dia jadi mohon maaf busung lapar atau gitu. Kalau misalnya seseorang kekurangan nutrisi akan ada kelihatan nggak sih dok di tampilan fisiknya atau gimana? Ya, eh, malnutrisi atau kekurangan nutrisi tentunya kalau yang sudah mencapai seperti busung lapar itu akan memakan waktu yang lama, berarti perjalanan penyakitnya sudah lama atau kronis. Tapi dalam kondisi yang akut seperti infeksi, sebenarnya malnutrisi itu bisa terjadi. Dikatakan di beberapa referensi bahwa malnutrisi itu bisa terjadi apabila kita sudah ada penurunan nafsu makan dalam 3 sampai 5 hari, kemudian penurunan nafsu makan kurang dari 60% ya dalam 3 sampai 5 hari, kemudian adanya penurunan berat badan yang tidak diinginkan dalam Oke. 3 sampai 6 bulan terakhir, kira-kira Oke. 10% itu sebenarnya sudah dalam kategori malnutrisi. Tentunya ya gejala-gejalanya kalau malnutrisi ya ada gejala lemas, tidak nafsu makan ya, kemudian adanya penurunan berat badan. Nah, itu udah salah satu beberapa gejala-gejala dari malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Oke. Nah dok, tapi kalau misalnya kita itu lagi kekurangan nutrisi gitu dok, apakah kita bisa ngelihat gejala-gejala awal ya? Karena kan maksudnya kalau misalnya yang kayak malnutrition yang tadi kita bahas itu sangat kelihatan gitu. Tapi gejala awalnya itu apa sih dok kalau boleh tahu? Gejala awalnya pastinya kalau malnutrisi nggak tiba-tiba langsung terlihat gitu ya, karena kan banyak Mhm. Ya. pemeriksaan gitu. Nah, kalau kita untuk menganalisis atau mendiagnosis malnutrisi itu ya panjang jalurnya itu dari anamnesis. Anamnesis ya kita bertanya riwayat-riwayatnya, Oke. eh, sakitnya apa, kemudian pola asupannya, makanannya seperti apa, adakah asupan yang kurang, jadi itu perlu dianalisis ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita lihat apakah ada matanya
skleranya anemis atau enggak, tampak pucat atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kapasitas fungsional atau kekuatan ototnya. Dari salaman aja tuh kita udah ketahuan tuh kalau misalnya Wow. orang yang udah lama sakit, biasanya daya daya genggamnya itu pasti akan lebih kurang dibandingkan kalau yang orang sehat. Nah itu sudah bisa dikatakan salah satu dari tanda-tanda atau gejala dari malnutrisi. Belum lagi kalau ada penurunan berat badan, harusnya kita lihat massa ototnya apakah berkurang, apakah lebih kecil dari orang biasa. Nah itu biasanya sih terlihat. Oke, nah jadi sebenarnya banyak apa ya kita bilang, ciri-cirinya bisa kelihatan juga secara tidak langsung ya, Dok? Kelihatan, tapi memang kita harus memeriksanya secara terstruktur ya. Ada Terus urutan-urutan bagaimana cara pemeriksaannya dan terintegrasi. nah setuju tuh, jangan apa-apa kalau misalnya semua viewers ini Kalau kekurangan nutrisi itu tidak berdiri sendiri gitu, pasti ada penyebab-penyebabnya. oke. Kadang kan juga orang-orang sering kayak ngelesengin gitu, Dok ya, kamu malasan nih, kayaknya kurang nutrisi atau kurang gizi gitu. Padahal kan ada tahapan-tahapannya gitu ya, Dok ya? Betul, ada tahapan-tahapannya. Oke. Nah, apa aja sih, Dok, yang kalau misalnya nih, khususnya nih buat smart viewers ini kan banyak juga yang maksudnya nggak tinggal di rumah, ada yang juga di perantauan gitu. Kira-kira kandungan nutrisi yang dibutuhkan dalam porsi makanan kita itu setiap harinya gimana, Dok, yang baiknya? Nah, jadi memang kebutuhan nutrisi setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung dari berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas fisik, dan sebagainya. Belum lagi kalau dia sedang sakit pasti ada penentuan dari faktor stres dari penyakit itu sendiri. Tapi rata-rata pada orang sehat, kira-kira orang-orang Indonesia dan seumur-umur kalian ya, dewasa muda, itu biasanya kalorinya di sekitar 2.300 sampai 2.500 per hari ya. Nah, Oke. itu cara makannya adalah 3 kali makan dan 2 sampai 3 kali selingan, di mana setiap makannya itu semua komposisi nutrisi harus ada. Ada karbohidrat sekitar 50 sampai 65%, Oke. ada protein 15 sampai 25% dari total kalori, dan ada lemak sekitar 25 sampai 35 kalori. Tentunya juga jangan lupa vitamin dan mineral. Nah, kalau diterjemahkan di dalam satu piring, nah jadi dalam satu piring itu setengah piringnya itu sayur-sayur dan buah-buahan ya. Kemudian setengah piringnya dibagi lagi, yang 2/3, setengah sampai 2/3-nya itu karbohidrat, dan yang 1/3 sampai setengahnya lagi itu protein atau lauk pauk. Jadi ya semua komponennya harus lengkap di dalam setiap kita makan. Oke, jadi yang diperhatikan itu adalah 3 komponen yang makro tadi ya, Dok ya, protein, karbohidrat, lemak gitu. Dan tambahannya vitamin dan mineral. Dan mineral juga harus ikut dong, iya. Benar. Nah, Dok, kalau misalnya kita juga mau memilih-milih misalnya lagi malas nih pesan ojek online ataupun makanan-makanan yang di luar gitu. Kira-kira makanan yang memiliki nutrisi tinggi tapi sering dan mudah kita jumpai tapi kita nggak sadar gitu, Dok. Itu apa sih kira-kira, ada nggak sih, Dok? Sebenarnya makanan-makanan sehari-hari yang kita punya itu yang misal disiapkan oleh ibu di rumah. Ini di perantauan atau yang ibu di rumah nih? Yang mana aja, Dok, yang menurut dokter yang banget bermanfaat? Ya, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari sih banyak sekali kita temui makanan-makanan yang mudah dan bergizi. Contohnya nasi pasti ada dong ya, untuk sebagai karbohidrat Betul. pasti ada nasi. Nah, untuk lauk-laukan terutama protein hewani, telur lah paling gampang, paling mudah dicari, isinya paling bagus, proteinnya paling lengkap. Nah, telur. Kemudian ada ikan juga banyak sekali yang mengandung zat gizi tinggi. Contohnya kalau yang di perantauan pasti ketemu ikan lele, ketemu ya kan, pasti ketemu. Kemudian di Benar. warteg-warteg pasti ikan kembung ada. Nah itu mereka sebenarnya komposisinya amat sangat baik, komposisi nutrisinya ya, proteinnya lengkap, kemudian lemaknya juga lemak baik gitu ya. Kemudian sayur-sayuran ya pasti ada, ditemukan di mana-mana, mau di makanan warteg, mau di di online juga ada sayur-sayuran yang sehat seperti salad atau salad buah gitu kan. Sebenarnya banyak, yang penting kita mau nggak tuh makan makanan seperti itu gitu kan. Soalnya biasanya nyarinya kan makanan-makanan kan yang lucu-lucu gitu ya, yang menarik, kemudian yang tinggi tinggi gula, tinggi lemak. Nah yang seperti itu biasanya yang lebih kita cari. Nah, kalau misalnya ini, Dok, kalau kita kan ada beberapa orang yang juga rutin minum suplemen gitu, itu sebenarnya bagus untuk dikonsumsi sehari-hari nggak sih, Dok? Tergantung suplemennya atau gimana? Jadi suplemen itu, yang namanya suplemen berarti kan tambahan. Sebenarnya dari
bahan makanan sumber yang kita temui sehari-hari aja, kalau kita cara makannya adalah bervariasi dan seimbang seperti yang tadi saya sebutkan, itu sudah memenuhi untuk kebutuhan nutrisi kita harian. Nah, suplemen itu dapat digunakan bila kita sedang sakit, kita nggak Oke. nafsu makan, kita merasa kalau makannya kok kayaknya hari ini kurang buah ya atau kurang sayur, nah itu kita tambahkan suplementasi vitamin mineral, itu boleh. Kemudian dengan orang-orang yang tadi, orang-orang yang malnutrisi, yang memang berat badannya kurang atau tidak mencukupi atau belum ideal, itu bisa ditambahkan suplementasi vitamin mineral. Tapi kalau misalnya yang makannya sudah bagus 3 kali sehari dengan 2 kali settingan, kemudian komposisinya pun juga sudah seimbang dalam satu piring tadi cukup lengkap, ditambah lagi dengan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan 3 sampai 5 kali per hari, itu sebenarnya sudah mencukupi untuk kebutuhan harian kita. Oke, itu dia semua viewers. Jadi suplemen itu ingat tambahan. Jadi perbaiki dulu pola makan, kalau nutrisinya udah cukup, seimbang. Jadi kalau suplemen nggak dibutuhkan, nggak apa-apa kalau nggak diminum gitu ya dok ya. Seimbang dan bervariasi, menarik banget dok. Tapi kita harus komplek dulu dok, nanti kita lanjutin obrolan kita lebih dalam lagi. Apalagi di masa pandemi ini, banyak yang perlu kita tanya sama dokter ini. Jadi semua viewers jangan beranjak terlebih dahulu, karena Health on Top akan balik lagi sesaat lagi.